warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yus TV. Nah, pada video kali ini aku mau berbagi soal pretest PPG khususnya untuk kompetensi profesional muatan pelajaran PPKN part yang pertama. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Soal nomor 1. Secara yuridis, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena A. Penegakan HAM merupakan ciri negara demokratis. B. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. C. Penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara. D. Penegakan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan presiden. Atau E. Pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan. Jawaban yang tepat adalah B. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. Soal nomor 2. Bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 3. Coba teman-teman perhatikan, di situ ada tabel. Ada 1A, 1B, 1C, ada 2A, dan seterusnya sampai 3C ya. Teman-teman bisa stop dulu videonya agar bisa memperhatikan tabelnya itu. Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan HAM pada periode 1998 sampai dengan sekarang? Jawaban yang paling tepat adalah A. 1A, 2B, dan 3C. Soal nomor 4. Bagi seorang tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan didampingi penasehat hukum. Hal tersebut merupakan perwujudan A. Social right, B. Political right, C. Procedural right, D. Economical right, atau E. Property right. Jawaban yang paling tepat adalah C. Procedural right. Soal nomor 5. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dengan demikian, hak asasi manusia mempunyai sifat A. Hakiki, B. Universal, C. Tak terbatas, D. Tidak dapat dibagi, atau E. Individual. Jawaban yang tepat adalah A. Hakiki. Soal nomor 6. Pada dasarnya, upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM? A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas dan keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pengakuan,
penghormatan, dan penegakan HAM. B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua kebijakan dalam proses pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM, serta memberikan sanksi kepada siapa saja untuk mengkritisi kebijakan tersebut. C. Pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas dengan menggunakan kekerasan dalam rangka menjamin terwujudnya penghormatan dan penegakan HAM. D. Pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya dalam mewujudkan pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia, karena keduanya memiliki peran yang berbeda serta tidak saling berkaitan satu sama lain. Atau yang E, pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakan HAM. Sementara itu, masyarakat mendukung dengan tetap bersifat kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakan HAM. Atau E, pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan penegakan HAM. Sementara itu, masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses penegakan HAM. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 7. Di antara upaya penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat adalah A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. C. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. D. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Atau E. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 8. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan semua atau sebagian kelompok bangsa atau agama disebut A. Kejahatan terhadap kemanusiaan, B. Kejahatan genosida, C. Kejahatan perang, D. Agresi, atau E. Pembantaian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kejahatan genosida. Soal nomor 9. Saat ini sering terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang bisa ditunjukkan guna mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari usaha penegakan HAM. Di antaranya adalah dengan A. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur pencegahan terhadap bullying. B. Meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi di berbagai lingkungan kehidupan. C. Melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. D. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga nasional anti-bullying. Atau E. Membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak nasional maupun lokal. Jawaban yang tepat adalah C. Melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan kepala sekolah. Soal yang terakhir. Kasus perbudakan buruh kuali yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atau PN Tangerang dengan terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari
apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakan HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat diantaranya adalah A. Mengawal pelaksanaan undang-undang tentang hak asasi manusia. B. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. C. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. D. Mengawasi kinerja Komnas HAM sebagai salah satu instrumen penegakan HAM. Atau E. Membuat petisi tentang efektivitas penegakan HAM oleh pemerintah. Jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di next video. Salam sehat dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.